tidak akan pernah berhenti kami datang kepada Tuhan. Ketika kami menyadari bahwa begitu baiknya Tuhan dalam hidup kami, tidak ada alasan kami menjauh dari Tuhan. Sebab kami ada sebagaimana ada saat ini hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Ketika ada waktu yang Tuhan izinkan bagi kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan, kami lakukan itu dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan disenangkan. Dan ketika kami juga punya kesempatan dan atas izin Tuhan, kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan, kami lakukan itu juga dengan sungguh-sungguh supaya firman itu merubah kami, mengubah kami. Kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhanlah yang kami teladani. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Saya harusnya nggak berdiri di atas mimbar karena jadwal saya itu tanggal 24. Baru saya punya jadwal dari Bapak Gembala untuk menyampaikan firman. Tapi kemarin menjelang sebetulnya pagi Bapak Gembala memberi saya informasi, tapi handphone saya nonaktifkan waktu itu. Bapak Gembala minta saya untuk menggantikan pembicara hari ini karena beliau sakit. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau mengikuti kedagingan, saya rasa saya akan menolak kepercayaan itu. Karena saya sedang punya kegiatan, sedang punya kesibukan. Jadi rasanya kalau saya mendapat kepercayaan, mendapat tugas, berarti saya harus meninggalkan kesibukan saya untuk berkonsentrasi mempersiapkan firman hari ini, bukan? Jadi ada yang saya korbankan. Tetapi saya ingin katakan begini Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini harus ada saling pengertian. Amin. Saya tahu dengan pasti mencari pembicara hari Minggu itu susah. Karena hari Minggu itu memang jadwalnya pengkhotbah untuk berbicara. Menyadari itu, kalau bukan saya, siapa lagi? Jadi saya mengambil keputusan, baik Pak, siap Bapak Gembala. Makanya saya tadi datang agak siang gitu, karena kalau harus menyampaikan firman, saya perlu baca beberapa literatur. Tidak bisa saya hanya membaca satu firman lalu saya berdiri di atas mimbar, rasanya tidak bertanggung jawab. Jadi yang ingin saya tekankan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kalau kita diizinkan Tuhan hidup, catatan pertama, milikilah saling pengertian. Amin. Bukan hanya hubungan saya dengan Bapak Gembala, tidak. Tetapi hubungan suami dengan istri, kalau tidak ada saling pengertian, hubungan itu tinggal tunggu waktu bermasalah. Betul tidak? Bagaimana orang tua dengan anak kalau tidak ada saling pengertian, akan timbul masalah. Bagaimana hubungan pendidik dengan yang dididik, kalau tidak ada saling pengertian, pasti akan bermasalah. Semua hal dalam dunia ini tidak ada yang baik tanpa saling pengertian. Betul nggak? Saya kemarin, saya ingin katakan bagi Bapak Ibu sekalian begini, ketika saya konseling sepasang calon mempelai, kemudian saya dengar ada pembicara yang mengatakan bahwa dalam rumah tangga itu pasti ada masalah, dalam rumah tangga pasti ada pergumulan, dalam rumah tangga pasti ada cekcok. Saya menolak pernyataan itu. Saya menolak pernyataan itu. Kenapa? Sekian puluh tahun saya membangun rumah tangga dengan istri saya, tidak pernah saya berkelahi. Tidak pernah. Tapi suatu kali keyakinan itu gugur. Kemarin saya berkelahi dengan istri saya. Saya padahal berjanji dalam hati saya berjanji dalam hati saya. Istri saya itu sudah yatim piatu Bapak Ibu, sama dengan saya yatim piatu ya. Jadi istri saya itu udah punya keluarga di sini, nggak punya. Dia cuma satu-satunya
Mainor yang ada di Indonesia. Saya perkecil ya, di Pulau Jawa. Kalau di Indonesia, di Manado banyak Mainor ya. Jadi saya salah kalau menyatakan itu. Karena alasan itu saya berjanji pada diri saya sendiri, saya tidak akan membuatnya menangis. Kalau dia nangis, dia mau pergi kemana? Betul nggak? Nggak bisa ya. Kalau Bapak Ibu punya keluarga, kalau suaminya dalam tanda petik lagi emosi, dia bisa lari ke keluarga yang bukan. Nah dia itu nggak punya siapa-siapa di sini. Alangkah tidak bertanggung jawabnya saya kalau saya membuat dia menangis terus dia nggak tahu mau kemana. Lalu saya berjanji saya tidak akan membuatnya menangis. Hari itu saya gagal menepati janji saya. Saya minta maaf. Lalu saya sampaikan ke istri saya. Bukan supaya saya ingin mencari alasan, tidak Bapak Ibu, tidak sekali. Kalau kita ingin orang lain saling mengerti, jangan cari alasan, jangan. Karena kalau alasan lu dibuat-buat, maka orang lain akan tahu bahwa suatu saat kau tidak akan punya pengertian, itu dijamin. Jadi saya bilang sama istri saya gini, usiaku itu hampir 60. Kalau Bapak Ibu lihat mungkin saya masih muda, betul? Gitu ya. Itu tanda keberatan gitu. Padahal sejujurnya saya memang mendekati 60 gitu ya. Kalau saya pergi ke tugas gitu keluar, orang itu tanya, Bapak umur berapa? Kalau saya bilang, coba tebak usia saya berapa? 40. Jadi 20 tahun di sekolah. Hebat kan? Kenapa? Karena saya masih bisa jalan gagah gitu, saya masih bisa bawa koper gagah gitu. Itu Tuhan yang kasih saya kekuatan dan kesehatan kok. Saya jujur akui bahwa itu karena Tuhan. Kenapa? Karena ada orang yang di usia saya bahkan lebih muda gak mampu dia ngangkat koper jauh-jauh kan? Tapi kalau saya yang sudah hampir 60 tahun, saya masih kuat jalan jauh, itu berkat Tuhan atas saya. Saya tidak pernah menyombongkan diri untuk itu. Tapi tetap saja di usia saya hampir 60 ini, ketika saya suruh naik tangga bawa koper, gak sanggup juga Bapak Ibu. Jadi saya bilang ke istri saya, dalam usia saya menjelang 60, saya merasakan ada yang berubah dalam hidup saya. Apa itu? Saya itu suka masa bodoh, Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf ya kalau pekerja, kalau jemaat Tuhan gitu bertemu dengan saya lalu saya gak masa bodoh. Memang rada-rada saya. Iya, karena saya tidak mampu memikirkan semua sekarang. Kalau dulu saya bisa multitasking gitu. Saya bisa mengerjakan ini, saya bisa mengerjakan ini, saya bisa mengerjakan ini. Kalau sekarang tidak, dengan keterbatasan tenaga, dengan keterbatasan apapun yang ada dalam saya di usia 60, saya nggak mau mikirin yang lain, satu saja saya pikirin. Kalau saya mikirin kerja ya kerjaan, istri saya nanti saja. Dan itu membuat istri saya seperti terlupakan. Bukan dilupakan ya, terlupakan. Dan saya bilang ke istri saya, ampuni saya, maafkan saya akui saya sedang bermasalah karena ya mungkin ya mendekati 60 itu ada banyak persoalan, sudah gak gagal lagi gitu kan. Bapak Ibu tahu gak, kalau saya pergi ke mall, ini yang tidak pernah saya lakukan dari dulu. Kalau saya pergi ke mall, di mallnya itu ada kaca, saya selalu ngaca sekarang. Saya udah pernah lakukan itu. Terus kalau saya ngaca, Bapak Ibu tahu kesan saya apa? Udah tua banget ya gue. Nanti Bapak Ibu kalau sudah 60, ingat kata-kata saya ya. Kalau lewat mall gitu lihat, udah tua saya. Jadi itu satu hal yang ingin saya sampaikan bagi Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya tanggal 24 saya pun disuruh bertugas oleh kantor, tapi saya bilang, oh tidak, hari Minggu saya harus lapor komandan dulu. Saya berangkat hari Senin saja, saya tidak mau berangkat hari Minggu. Karena hari Minggu itu waktunya kita buat ke gereja, kecuali terpaksa ya, mau dibilang apa ya. Tapi kalau dalam ketidakterpaksaan, ya jangan hari Minggu, hari Jumat, kita harus ke gereja. Hari ini kita belajar bagaimana orang harus rendah hati. Tema besar dari GBI Gatot Subroto itu judulnya humble, rendah hati. Satu pelajaran yang tidak populer, satu pelajaran yang tidak mudah. Tadi pagi Bapak Pendeta Bambang mengajarkan kita untuk bagaimana menguasai diri. Saya termasuk orang yang tidak bisa menguasai diri menjelang 60. Dan itu buat saya lebih baik. Bagaimana menguasai diri untuk mengatakan hal-hal yang penting dan baik, dan tidak perlu bereaksi seketika kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Saya kalau ada hal-hal yang tidak saya rasakan sesuai dengan hati saya langsung berteriak, saya langsung bersuara, nggak bisa begitu. Tetapi pagi tadi saya diajarkan, tidak baik kalau tidak punya pengendalian diri. Dalam hal apa? Dalam hal berkata-kata. Bapak Ibu harus ingat,
Jadi Tuhan menghendaki Bapak Ibu sekalian, orang percaya yang sekarang duduk di hadapan saya, saudara harus punya pengendalian diri, menguasai diri. Terutama apa? Pertama adalah perkataan, wajib. Setelah saya menyadari, saya sering sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, perkataan anak Tuhan berkuasa. Amin. Kalau memang kita perlu menguasai diri supaya perkataanmu berhati-hati, supaya perkataanmu tidak menyakiti orang, sadarilah kenapa bahwa perkataanmu itu, perkataan yang keluar dari bibir lidahmu itu berkuasa. Dan itu sudah saya buktikan berulang kali. Satu kali saya sudah lama nggak tugas Bapak. Lalu saya sampaikan ke istri saya sudah rindu naik pesawat. Sudah hampir 2-3 bulan saya tidak bertugas di luar ya, tapi kalau di sekitaran Jawa Barat saya bertugas. Lalu ada kesempatan, harusnya saya bisa bertugas, tapi seolah-olah saya tidak dikasih kesempatan untuk bertugas. Lalu saya ucapkan perkataan saya kepada istri saya, kalau Tuhan menghendaki saya berangkat, maka salah satu dari tugas itu akan diserahkan ke saya. Sehingga cerita ada orang yang bilang, Bang, bisa tugas tanggal 24. Amin. Seketika mendengar berita itu, saya terus teringat betapa mulut orang benar itu berkuasa. Amin. Jadi kalau kita menyadari bahwa mulut orang benar itu berkuasa, hati-hati dengan perkataan. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, kendalikan dirimu. Kenapa? Karena yang keluar dari bibir lidahmu itu berkuasa. Jangan keluar perkataan dari dirimu menyakiti orang lain. Jangan keluar dari bibir lidahmu perkataan yang merugikan dirimu sendiri sekali-sekali. Jangan keluar. Hari ini ada satu pelajaran soal rendah hati. Ini juga satu pelajaran. Pelajaran ini tidak menjadi mudah, tidak menjadi favorit, tidak menjadi populer, apalagi di masa sekarang. Kenapa di masa sekarang tidak populer? Masa sekarang itu orang berlomba-lomba untuk menjadi hebat, bukan? Betul tidak? Orang berlomba-lomba untuk menjadi nomor satu, bukan tidak hanya kecap yang nomor satu, tetapi orang pun berlomba-lomba menjadi nomor satu. Orang berlomba-lomba untuk menjadi populer, orang berlomba-lomba menjadi dikenal dan terkenal. Hari ini, saat ini tidak populer mengajarkan kerendahan hati. Tapi kenapa ini penting? Karena Tuhan mengajarkan cara yang berbeda supaya engkau naik kelas. Kan begitu ya. Ini kan penting gitu bagi orang percaya. Semua orang, tidak ada yang berduka kalau orang sombong mengalami hukuman, betul? Tapi semua orang akan berbahagia kalau orang yang rendah hati diberikan upah. Semua, tidak ada yang menolak itu. Betapa menjadi sulit untuk rendah hati, dan orang yang rendah hati tadi seperti pujian. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan. Orang yang rendah hati, dia menyadari kebutuhannya yang mendesak akan Tuhan. Sekali lagi, orang yang rendah hati, dia menyadari kebutuhannya yang mendesak akan Tuhan. Bukan supaya dia diberkati, tetapi dia perlu Tuhan. Betul nggak? Jadi alangkah naifnya Bapak Ibu sekalian ketika belajar rendah hati, tapi yang ada di pikiran kita semua supaya Tuhan memberkatiku. Salah. Hari ini kita boleh belajar bahwa orang yang rendah hati adalah orang yang tahu sekali bahwa aku butuh Tuhan mendesak. Kalau mendesak itu segera, bukan nanti, tapi segera. Belum pujian tadi menjadi benar. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Dengan rendah hati. Amin. Hari ini ada pelajaran yang sederhana yang dari Tuhan Yesus bagi Bapak Ibu sekalian. Lukas 14 ayat 7 sampai 11. Lukas 14 ayat 7 sampai 11. Saya bagi Bapak Ibu sekalian, silakan simak dengan baik. Perikopnya itu tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Sekali lagi ini belajar kerendahan hati. Dari siapa? Dari Tuhan Yesus yang melihat situasi. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu, berapa tamunya? Banyak ya? Tidak hanya satu ya, karena tamu-tamu. Bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan
Semua tamu-tamu berusaha untuk menduduki tempat yang terhormat. Semua itu tipikal manusia. Semua orang ingin dihormati, ingin diperhatikan, ingin dihargai. Ini contoh. Jadi gampang kita mengerti firman Tuhan ini. Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ia itu berarti Yesus, ya. Coba lihat lagi. Jadi Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Selanjutnya, kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Lalu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepada, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepada sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Yang terakhir, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Satu pelajaran yang sederhana dari Tuhan. Ini kuliah umum. Karena apa? Coba dari awal dari ayat yang ke-7. Perhatikan. Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kepada mereka ada berapa? Banyak, ya. Berarti ini kuliah umum dari Tuhan Yesus kepada banyak orang pada saat menghadiri perjamuan makan yang diadakan oleh salah seorang Farisi. Jadi satu orang Farisi mengundang makan, Tuhan Yesus datang, ada banyak tamu-tamu juga datang. Tamu-tamu berebut duduk di tempat kehormatan, lalu Yesus melihat. Bapak Ibu sekalian, ini peristiwa yang remeh, ini peristiwa yang sederhana, ini peristiwa yang tidak ada apa-apanya. Tapi perhatikan dengan baik, Tuhan Yesus itu Tuhan yang detail loh Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak perlu melihat air matamu mengalir waktu menangis, melakukan pergumulan. No way. Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus itu pribadi yang detail. Dari mana kita tahu? Bapak Ibu masih ingat peristiwa bagaimana orang-orang melarang anak kecil yang mau dibawa kepada Tuhan untuk didoakan, lalu ada banyak murid-muridnya mengatakan jangan bawa, jangan ganggu guru dengan anak kecil itu. Tuhan Yesus berduka untuk hal seperti itu. Amin. Dia memperhatikan hal-hal yang kecil. Bagaimana anak kecil ketika mau dibawa dimarahi oleh murid-muridnya, dia berduka untuk itu. Hal yang sepele loh. Ada anak kecil mau dibawa kepada Tuhan Yesus berduka. Kita gereja GBI Epicenter of Mercy punya sikap yang sama. Kalau ada Bapak Ibu tidak temukan di gereja lain yang anak kecilnya dibiarkan lari-lari. Tidak temukan di gereja lain. Betul tidak? Setuju tidak dengan saya? Bapak Ibu tidak akan pernah melihat ada anak kecil yang naik mimbar ketemu dengan ibunya. Pernah melihat nggak? Pernah melihat nggak? Tidak pernah. Yang saya tahu kalau ada anak kecil dihardik oleh pembicara, kamu mengganggu waktunya ibadah. Betul tidak? Di kita tidak. Kenapa? Saya menyadari jauh lebih baik orang tuanya datang untuk beribadah sementara anaknya lari-lari dan tidak menimbulkan kegaduhan. Biarkan dia beribadah, biarkan anaknya jalan-jalan karena tidak mengganggu kegaduhan. Betul tidak? Sepakat tidak? Jangan sampai ada orang tua yang lalu menjelaskan, Bapak Gembala, Bapak Wakil Gembala, saya tidak datang, anak saya nakal sekali, Pak, saya malu dia jalan-jalan, Pak, mengganggu. Oh, bagi kami pekerja gereja Tuhan di tempat ini lebih bagus orang tuanya duduk hari Minggu datang berdoa memuji Tuhan dan biarkan anak itu dengan kekanak-kanakannya dia berlari asal tidak berteriak mengganggu ibadah. Setuju nggak dengan saya? Amin. Justru anak-anak itu memuji Bapak Ibu sekalian karena saya tahu kalau ada anak-anak kecil yang jalan-jalan, Bapak Ibu konsentrasinya hilang, memalukan. Ada anak kecil Bapak Ibu terus gak konsentrasi, astaga. Bapak Ibu harusnya menyadari, anak kecil diizinkan Tuhan untuk memuji diriku, apakah aku fokus dengan hamba Tuhan yang sedang berbicara? Amin. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa anak kecil itu dipakai Tuhan untuk memuji, konsentrasi Bapak Ibu, mari konsentrasi dengan baik. Saking serius tidak mati lagi. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, Tuhan Yesus itu detail dengan hal-hal yang
kecil, hal-hal yang sederhana, dan itu bisa menyenangkan hati Tuhan, bisa mendukakan hati Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus melihat, dia lagi ibadah kita ya, ada Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus melihat, serius nggak sih anak? Serius nggak sih dia? Bahkan pada saat menyampaikan kantong persembahan, amplop itu ke kantong persembahan, Tuhan Yesus juga lihat loh. Dari mana kita tahu? Dari seorang janda yang masukkan 2 peser, Tuhan Yesus lihat dan Tuhan Yesus menilai yang dimasukkan jauh lebih besar dibandingkan yang dimasukkan oleh orang-orang kaya itu. Betul? Hatinya terharu dengan persembahan janda miskin. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memperhatikan. Jangan mewek doang kalau ada pergumulan. Amin. Tetapi mari kita menyadari ketika kita di sini pun Tuhan melihat. Bagaimana Tuhan juga melihat ketika orang Farisi menegur murid Tuhan yang pada saat hari Sabat makan dan melakukan sesuatu, lalu Tuhan Yesus menegur bagaimana percakapan yang kasar. Tuhan Yesus pun marah. Jadi jaga perkataan. Kalau engkau kasar mengucapkan sesuatu pada sesamamu, Tuhan marah. Lalu juga jangan lupa, Tuhan Yesus juga punya hati yang sungguh-sungguh memperhatikan orang-orang yang susah. Kalau engkau memberikan secangkir air sejuk saja kepada orang ini, engkau mengasihi aku. Segala sesuatu yang dilakukan hal-hal kecil sekalipun, Tuhan kita melihat. Lalu saya ingin katakan bagi Bapak Ibu sekalian, hal-hal kecil yang kau lakukan dalam hidupmu, mari dengarkan bersama. Hal-hal kecil yang kau lakukan dalam hidupmu mempengaruhi berkat Tuhan atasmu. Betul tidak? Kenapa? Karena kalau engkau melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, Tuhan disenangkan, maka Tuhan mencurahkan berkatnya kepadamu dan kepadamu. Tetapi kalau engkau tidak melakukan hal-hal kecil seperti yang diajarkan Tuhan, seperti yang difirmankan Tuhan dalam perumpamaan, maka Tuhan tidak senang atas hidupmu, otomatis Tuhan tidak akan pernah memberkati engkau. Amin. Jadi hal kecil pun perlu diperhatikan bagi semua anak-anak Tuhan. Perkataan yang baik. Firman Tuhan katakan, bibir orang benar memberkati sesama. Bibir orang benar memberkati sesama. Kenapa? Karena perkataan yang baik dari orang yang benar membuat orang lain pun diberkati. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Hal-hal yang sederhana pun Bapak Ibu juga bisa menjadi berkat bagi sesama. Amin. Saya ingin Bapak Ibu konsentrasi dengan peristiwa yang sangat sederhana. Bahwa saat kita diundang, saya mengumpamakan kita ya. Atau kalau Bapak Ibu susah, tolong ingat saja firman sederhana yang dari ayat 7 sampai 11 yang kita baca. Dalam satu pesta perjamuan, ingat baik-baik bahwa ada bangku yang disusun. Tuan rumah menyusun bangku itu supaya apa? Ada satu saat orang yang penting yang datang yang disediakan duduk di depan. Betul? Jadi kalau ada kita datang, orang lain datang, maka nasihat Tuhan, jangan duduk di depan ya, tapi ambil duduk di belakang sana, di pojok sana. Kenapa? Mari kita catat. Kalau engkau mau belajar rendah hati, sadarilah bahwa penting engkau untuk menyadari bahwa engkau bukan yang terbaik. Amin. Di atas dunia ini banyak orang yang baik. Di atas dunia ini banyak orang yang hebat. Di atas dunia ini banyak orang yang luar biasa. Maka penting menyadari bahwa engkau bukanlah yang terbaik dari semua. Kalau engkau menyadari bahwa aku bukan yang terbaik, aku bukan pusat segalanya, alasan apa saya mesti duduk di depan? Tidak ada alasan. Tetapi saya harus duduk di belakang. Itu nasihat Tuhan bagi saudara dan saya siang hari. Suatu kali saya pernah bertengkar dengan pekerja gereja Tuhan. Bertengkar dalam perkataan. Kenapa? Saya menaruh hormat kepada setiap orang yang duduk di depan. Sekali lagi saya menaruh hormat kepada semua orang yang duduk di depan. Tidak semua orang berhak duduk di depan. Kenapa? Orang yang duduk di depan, dalam tanda petik, orang yang berani duduk di depan, mari sadari tanggung jawabmu. Engkau harus bisa menjadi contoh bagi orang yang duduk di belakangmu, kan? Betul tidak? Jadi barang siapa yang belum bisa menjadi contoh, barang siapa yang belum bisa menjadi teladan, jangan kau duduk di depan. Kenapa? Karena orang lain akan menghina dirimu, kan? Dia tidak masuk kok, dia tidak rajin kok, dia tidak berkata apa-apa, dia sering marah, saya sering lihat. Tapi engkau duduk di depan mengambil posisi yang terhormat dalam rumah Tuhan, maka jangan lakukan itu. Amin.
Tetapi ketika saya memutuskan duduk di depan atau saya diajak untuk duduk di depan, saya harus yakin bahwa saya punya waktu, saya punya segalanya untuk bisa dicontoh bagi jemaat Tuhan. Kalau tidak, saya tidak akan pernah berani mengambil itu. Betul tidak? Jadi orang tidak, tapi siapa saja boleh, Pak. Oh ya? Lalu bagaimana kalau orang yang baru datang, jemaat baru, dia duduk di depan? Apakah saudara akan terima itu? Sorry ya, maaf sekali. Siapa pasti bertanya, siapa dia? Betul tidak? Saya tidak membanggakan orang-orang yang tidak urusannya sama saya sama sekali. Tidak ada urusan. Maka saya ingin ingatkan bagi siapapun yang duduk di depan, engkau harus tahu bahwa engkau menjadi teladan buat dilihat oleh orang-orang yang ada di belakang. Maka menjadi rendah hati sesuai dengan apa yang kita pelajari firman Tuhan yang sangat sederhana. Sadarilah bahwa engkau bukan yang terbaik. Sebaik-baiknya dirimu, pasti ada satu hal yang tidak bisa engkau lakukan. Contoh sederhana. Contoh sederhana. Bung Domingus laki-laki atau perempuan? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Bisa nggak melahirkan? Bisa nggak melahirkan? Saya ulangi deh. Kayaknya masih belum jelas nih. Saya panggil aja dia beliau. Saya lompatin. Saya panggil aja dia beliau. Mungkin banyak yang belum tahu ya. Ini namanya Bung Domingus, Bapak Ibu. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ganteng. Apalagi? Ketua panitia. Oh iya, ketua panitia Natal tahun 2024 beliau. Iya. Lalu saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Katakan Bapak Ibu melihat Bung Domingus ini orang yang paling pintar. Dia lulusan Oxford University. Bahkan S2-nya diambil di Harvard University, S3-nya di Cambridge University. Semua yang terbaik beliau punya. Bapak Ibu kalau ke rumahnya semua jenis mobil dia punya. Motor pun dia punya, sepeda juga dia punya. Pokoknya dia one of the best. Semua dia punya. Pertanyaan saya, bisa nggak beliau mengandung? Jangan lihat perutnya yang besar ya. Jangan ya. Ini pertanyaan yang normatif gitu. Bisa nggak beliau mengandung? Bisa nggak beliau melahirkan? Sehebat-hebatnya Bung Domingus, diberi Tuhan kesempatan punya banyak gelar, diberi Tuhan kesempatan punya banyak harta, tetapi sadari bahwa Bung Domingus sebagai seorang pria tidak akan pernah bisa melahirkan, tidak akan pernah bisa mengandung. Hai laki-laki, sadarlah, hormatilah perempuan. Betul tidak? Jadi alasan apa laki-laki merendahkan perempuan? Bahkan beliau tidak pernah hamil, tidak pernah melahirkan, tiba-tiba dia bisa merendahkan perempuan. Benar nggak? Cucuku, itu ada cucu saya yang baru menikah, terutama yang laki ya saya bicara ya. Tidak akan pernah kau bisa hamil, tidak akan pernah kau bisa mengandung. Jaga istri, hormati istri, sayangi perempuan. Amin. Tapi perempuan sadarilah bahwa kau butuh pasangan. Kenapa? Jangan sok feminin gitu. Aku tidak butuh laki-laki, omong kosong. Anda tidak bisa membangun gedung tinggi tanpa laki-laki, bukan? Benar enggak? Jadi kalau saya lihat di TikTok tuh, duduk kasih. Jadi kalau ada orang perempuan yang merasa bahwa dia superior, tidak butuh laki-laki, coba lihat sekelilingmu. Mobilmu bisa jalan itu karena ada pria yang memperbaiki mobil. Motormu bisa jalan karena ada pria yang memperbaiki motor. Engkau bisa berkantor di gedung yang tinggi karena ada pria yang membangun gedung itu tinggi. Betul? Sekali lagi, pengertian sangat diperlukan. Kerendahan hati untuk menyadari saya bukan yang terbaik kok. Sebaik-baiknya saya, sehebat-hebatnya saya, pasti ada satu hal yang tidak bisa saya lakukan. Tadi contoh yang ekstrim, saya kasih contoh dulu. Yang kedua, kalau Bapak Ibu ingin menyadari, ingin belajar untuk rendah hati, sadarilah bahwa sekali lagi saudara dan saya punya banyak kesalahan. Saya mengajarkan di kantor saya, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Lo benar nggak? Lo Bapak Ibu tahu kenapa? Kan kesempurnaan hanya milik Allah, Pak. Itu kan bahasa Arab. Ya dong, nggak salah dong saya kan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Manusia tempatnya salah. Jadi kalau ada orang yang salah, jangan marah. Kenapa? Satu saat kau pun salah. Kalau kau salah, apa yang kau harapkan dari orang lain? Bukankah kita punya pengharapan supaya kita dimaafkan orang, bukan? Betul tidak? Kalau kita melakukan kesalahan dan orang lain tahu, kita berharap kita dimaafkan untuk kesalahan yang kita buat. Benar?
Alasan apa ketika orang salah kita tidak memaafkan orang itu? Benar nggak? Jadi saya sampaikan kalau saya di kantor, saya sampaikan tidak usah marah kalau orang berbuat salah. Kenapa? Suatu kali kau akan berbuat salah. Jadi kalau kau berbuat salah, maka sadarilah bahwa orang lain yang berbuat salah, maafkan orang itu. Tidak ada yang sempurna di atas muka bumi. Tidak ada yang tidak bergantung kepada orang lain, termasuk yang sedang bicara. Saya merenungkan betapa Tuhan selalu campur tangan dalam hidup saya sejak saya kecil. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Saya ambil contoh diri saya. Ketika saya bisa hadir, bahkan masih dalam bentuk kromosom, saya lahir karena percampuran orang tua saya, bapak dan ibu saya. Betul? Saya tidak bisa hadir seperti Mr. Bean dari langit, langsung tidak bisa. Yang kedua, saya bisa keluar dari rahim ibu saya karena ada suster dan dokter yang menolong proses persalinan ibu saya. Betul? Tidak ada orang yang bisa lahir sendiri keluar. Aku mau keluar, udah bosen ini. Terus keluar dia. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau itu terjadi ya, ibu-ibu belum besar perutnya, anaknya bosan mau keluar, dia keluar sendiri di jalan, pusing gitu kan. Yang ketiga, saya bisa sampai saat ini terus dewasa, terus besar. Siapa yang kasih makan orang tua saya? Kok orang tua saya banting tulang mencari uang supaya saya bisa sehat dan segar. Lalu kenapa saya bisa kuliah? Karena ada kakak saya yang mengalah. Orang tua kami punya keterbatasan. Harus ada satu orang yang berkorban supaya anaknya yang laki-laki bisa kuliah. Saya yang kuliah, kakak saya berkorban, biarlah adikku yang kuliah. Saya tidak pernah lupa peristiwa itu. Dan saya menghormati keputusan kakak saya soal itu. Saya hargai kakak saya. Karena saya bisa kuliah, ada yang berkorban. Saya dapat bekerja, ditolong orang, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak bisa melamar sendiri, lalu karena kepintaran saya diterima di pekerjaan. Tidak, saya ditolong orang untuk bisa bekerja. Anak saya pun ditolong orang untuk bisa bekerja. Tidak ada orang yang bisa berjalan sesuai dengan kemampuannya sendiri. Tidak ada. Semuanya bergantung dengan orang lain. Betul tidak? Saya bisa sampai saat ini bekerja, bertugas keluar. Kenapa? Karena orang lain memberi saya kesempatan. Tuhan memberi saya kesempatan lewat orang lain. Tidak ada kehidupan saya yang tidak ada Tuhan di dalamnya. Termasuk ketika saya mendapatkan istri saya. Saya lagi bingung, tidak punya pasangan, mau menikah udah tua. Ya nggak apa-apa sih kalau memang tua, ya mau gimana ya. 33 tahun, 32 tahun waktu itu. Teman saya memperkenalkan saya sama pacar saya dulu nih, istri saya sekarang. Mau nggak lo gua kenalin? Kan dia tahu saya jomblo. Dikenalinlah saya dengan istri saya sekarang. Singkat cerita 1 tahun saya sampaikan saya tidak cari pacar, tapi saya cari istri. Oke, menikah. Pertemuan saya dengan istri saya karena tidak ada dalam hidup saya yang bukan karena Allah. Betul? Maka sekarang kita punya cara yang sederhana. Bagaimana sih supaya kita bisa menjadi rendah hati? Ingat kata joy. Apa itu joy? Itu prioritas. Joy Jesus. Prioritas pertama kali supaya kau rendah hati adalah Tuhan. Amin. Joy. Yang apa? Others. Sesama. Itu jadi prioritasmu supaya kau rendah hati. Anggaplah orang lain lebih berharga daripada dirimu sendiri. Betul? Enak nggak? Nggak enak. Tapi itu maunya Tuhan. Tapi di ayat yang terakhir jangan lupa, barang siapa yang merendahkan diri, maka Tuhan akan meninggikannya, bukan? Lalu yang terakhir, J, Jesus, O, others, yang Y apa? You, baru you yang terakhir. Jadi jangan juga engkau memperhatikan orang lain terus dirimu sendiri tidak kau perhatikan. Ya Tuhan marah. Kenapa? Tubuhmu, kan dibilang tubuhmu. Tubuhmu adalah bait Allah. Rawat dong tubuhmu. Jangan kau sakiti dong tubuhmu. Betul? Bagi siapapun hamba-hamba Tuhan, mari kita mulai sekarang menyadari bahwa ketika kau belajar untuk rendah hati, ingat perumpamaan yang disampaikan Tuhan, kuliah umum yang disampaikan Tuhan. Hargai bahwa tidak hanya engkau yang terbaik di atas muka bumi ini. Engkau bukanlah pusat segalanya. Kalau engkau menyadari engkau bukan pusat segalanya, maka jangan berharap engkau dihormati oleh orang lain. Yang kedua, sudah harus menyadari bahwa engkau butuh sesama. Dan yang terakhir, jangan lupa engkau harus pandai mengucap syukur. Yang terakhir, engkau harus pandai mengucap syukur. Kenapa harus pandai mengucap syukur? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin kasih tahu. Kalau saja kita berani introspeksi diri, kalau saja kita berani segalanya, kalau saja Bapak Ibu, Saudara dan saya berani introspeksi diri, kenapa Tuhan memberikan kita kesehatan?
Coba introspeksi diri. Kok Tuhan kasih saya kesehatan? Sementara temannya istri saya, tangannya ini nggak bisa digerakin loh Bapak Ibu. Tidak bisa. Tetapi Bapak Ibu bisa dengan sukacita menggenggam sembarangan. Betul? Kalau engkau menyadari itu, rendah hatilah di hadapan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu tidak pernah berpikir, kok orang banyak persoalan, kok aku hanya satu persoalan, aku bisa bahagia punya segalanya, kok orang lain susah? Pernah nggak berpikir? Kalau satu saat itu ada dalam dirimu dan bukan dalam orang lain, pernah nggak? Pernah nggak engkau berpikir apa yang akan terjadi? Sulit rasanya. Sekali lagi kalau ada orang yang jauh lebih baik, dia tidak perlu meninggikan diri. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kesempatan. Dan satu saat dari orang yang tidak punya kesempatan, jangan kecil hati. Satu saat Tuhan akan memberikan kesempatan. Tetapi ketika kesempatan itu diberikan kepadamu dan kepadaku, ingatlah dengan rendah hati bahwa itu karena Tuhan. Amin. Lalu paling catatan terakhir bagi kita, ingat dengan baik. Kalau engkau mau menjadi terhormat, kalau engkau mau menjadi penting, mulai dari mana? Dari bawah. Amin. Amin. Kalau engkau mau menjadi yang terhormat, kalau engkau mau menjadi yang terpenting, kalau engkau mau menjadi yang mulia, mulailah dari bawah. Jangan dari atas, seperti yang diumpamakan oleh Tuhan. Terjemahan lain mengatakan begini, kalau engkau duduk di tempat yang terhormat, kalau kamu itu sudah mempersiapkan kursi ini untuk orang-orang lain yang lebih terhormat. Lebih terhormat itu ada soal kedudukan. Di dunia ini orang yang lebih tinggi kedudukannya layak untuk dihormati. Tapi bukan hanya kedudukan, ada orang yang lebih baik dan banyak memberi kebaikan, itu pun layak dihormati. Betul tidak? Jadi kalau engkau tidak tahu bahwa dirimu bukan yang terbaik, jangan duduk di depan. Suatu saat ketika tamu yang diundang yang terhormat itu datang, lalu tuan rumah mempersilahkan engkau pergi, terjemahannya mengatakan ini, engkau akan beranjak dari kursimu dengan rasa malu, seperti mau mati rasanya, dan waktu itu berputar lama sekali. Bukankah kalau Bapak Ibu mengalami rasa malu, rasanya susah untuk habis-habis? Betul tidak? Pernah nggak merasakan itu? Rasanya kok semua orang ngeliatin kita gitu ya, malu banget deh gue gitu ya. Kira-kira mau nggak seperti itu? Tidak mau kan? Hari ini firman Tuhan menasihati kita, rendah hatilah supaya pada saatnya nanti kau akan ditinggikan. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, hanya sebentar kami punya kesempatan untuk merenungkan, mempelajari, dan mendengar firman Tuhan. Tetapi kami berdoa, ya Roh Kudus, waktu yang sebentar yang kami pakai, mampukan kami untuk mengingatnya dengan baik, menyimpannya tidak hanya dalam pikiran, tapi juga dalam hati sanubari kami, supaya firman itulah yang menuntun perjalanan kehidupan keseharian kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami bukan yang terbaik, tetapi kami juga tahu kalau kami menyadari kami bukan yang terbaik, Tuhan memberi kami kesempatan untuk satu saat kelak Tuhan meninggikan kami, menghormati orang lain lebih dari kami sendiri, menghargai sesama lebih dari kami sendiri, dan mensyukuri setiap apa yang Tuhan izinkan boleh kami nikmati dan kami alami. Kami sadar itu berkat Tuhan atas kami, dan bukan karena kebiasaan atau kemampuan kami. Tuhan pimpin kami terus, supaya kami menjadi pribadi yang rendah hati, bukan untuk dipamerkan, tetapi sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Tidak layak kami mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah kami direndahkan, biarlah kami semakin rendah, dan Tuhan yang ditinggikan. Terpujilah Tuhan di dalam hidup kami, dari kekal sampai kekal. Amin. Terima kasih banyak atas firman yang luar biasa. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Saya berikan waktu kepada Ibu kita semuanya. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur Bapa. Terima kasih atas segala kebaikan, kemurahan dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Kami membawa persembahan syukur yang tulus dari hati kami
memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Ulanglah, lakukanlah apa yang telah engkau dengar. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Maka percayalah, tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang perkasa senantiasa menggendong engkau. Kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini, besok kekal hingga Maranatha. Mari semua yang belajar untuk rendah hati kita katakan amin.